Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji senantiasa di dalam kehidupan kami, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkuasalah Engkau ya Allah atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dipenuhi dan dikuasai oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ai hau todo hata nataringo tu silangi di rohania kanalau mago. Alai hagogo ni debata doi dihita nadapotan haluaon. Salib sebagai kekuatan. Inti dari Injil adalah bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk mengalahkan kematian dan dosa. Lalu ia dibangkitkan dari kematian. Mereka yang akan binasa, tanda kutip, tidak mengimani Yesus, tetapi bersandar pada hikmat manusia. Bagi mereka, berita mengenai salib adalah kebodohan. Dalam ibadah Passion, kita merenungkan bagaimana Yesus akan mengalami penyiksaan karena kasih-Nya kepada kita. Semua itu dialami oleh Yesus untuk menyelamatkan dan menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita yang dikasihi-Nya. Itulah sebabnya salib menjadi kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan ini. Salib menjadi pengharapan bagi kita. Peristiwa salib, kebangkitan, dan kenaikan Yesus yang telah kita rayakan mengingatkan kita akan bukti kasih-Nya bagi kita umat yang dikasihi-Nya. Walau terkadang menurut pikiran duniawi, salib itu adalah simbol dari kehinaan, simbol dari kejahatan. Sebab hanya orang yang melakukan kejahatan yang amat jahatlah yang dihukum dengan disalibkan. Tetapi justru kehinaan, kebodohan yang dianggap oleh cara dunia dipakai Allah melalui Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Cara yang tidak terpikirkan oleh manusia dipakai Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Bagaimana kita mengubah paradigma kita terhadap cara Allah mengasihi kita. Walau bagi orang yang akan binasa, salib itu merupakan kebodohan, kita harus semakin yakin akan bukti kasih Allah dalam Yesus melalui salib sebagai kebijaksanaan Allah mengasihi umat-Nya. Di tengah situasi sekarang ini, bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan ini tanpa harus melebur? Sebab ada kekuatan dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kita mengharapkan kehidupan yang kekal yang dianugerahkan bagi kita orang yang percaya. Salib itu menjadi kekuatan bagi kita. Sebab Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dan menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita. Jika Allah telah mengampuni kita melalui kematian Yesus di kayu salib, maka kita juga wajib untuk saling mengampuni, sebab dengan demikian kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus demi membebaskan dan menyelamatkan kita. Dan Dia telah menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Bagaimana kita merayakan, mensyukuri keselamatan itu walau dia harus disalibkan. Walau kita harus melihat peristiwa salib itu. Bahkan kita dikatakan harus menanggung salib. Tetaplah teguh beriman hanya kepada Yesus saja. Dan dengan perenungan ini kita semakin dikuatkan oleh Yesus dalam menjalani kehidupan kita. Sahabat yang baik hati, tetaplah kuat melalui segala hal yang telah dikerjakan Allah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu.
Terima kasih ya Yesus Kristus, karena Engkau menyelamatkan kami, mengampuni kami melalui peristiwa salib. Sebagai wujud kasih-Mu bagi kami, Engkau rela berkorban demi menyelamatkan, demi mengasihi kami, demi mengampuni kami. Biarlah kami semakin dikuatkan dengan peristiwa, dengan pekerjaan-Mu ya Yesus Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.